Wabarakatuh, jumpa lagi channel saya Alfi Audio TV. Kali ini saya kedapatan sebuah televisi Polytron ya, punya rekan servis yang dibetulin ke saya. Televisi ini keadaan nyala ya, start ini dengan warna kuning ya. Apabila kita standby, ini standby ya. Ini kita tekan start ya, tapi dalam posisi start ini posisi layar tidak hidup ya, ini layar yang untuk saya bikin untuk mencoba ya, kebetulan ada layar merek Polytron. Kerusakan yang demikian ini, marilah kita coba bagian manakah yang rusak sehingga televisi ini menyebabkan hanya indikator startnya yang menyala, tetapi layar tidak mau hidup ya. Ini saya matikan dulu. Mengatasi televisi Polytron yang keadaan start tapi tidak hidup ini, pertama-tama yang perlu kita perhatikan, ini saya hidupkan televisi ya. Saya hidupkan televisi dulu. Ini saya sudah start. Yang perlu kita perhatikan, kita ukur dulu tegangannya ini ya, tegangan sini ini ya, tegangan yang besar ini kita ukur dulu. Ini tegangannya 390 ya. Kemudian kita ukur tegangan B+ ya. Tegangan B+ ini adalah tegangan pengeluaran yang besar ya. Ini ya, ini tegangan 89,2 ya. Televisi ini kalau ini sudah turun tegangan 15 volt, ini juga turun, semua turun ya, ini cuma 8 ya, ini biasanya 14, ini cuma 9 ya, semua turun, berarti satu tegangan turun. B+ ini adalah poin ya, semuanya turun ya. Dalam melakukan pengecekan televisi yang tegangan drop, ini artinya tegangan drop ya, tegangan normal 115 tapi tegangannya hanya 89 ya. Kerusakan yang tegangan drop ini bisa disebabkan oleh dari rangkaian power supply-nya, ini juga bisa ya, juga bisa disebabkan oleh dari rangkaian yang keluar dari B+ ini ya. Rangkaian yang keluar dari B+ ini adalah rangkaian ini playback, ini bisa juga mungkin ada kerusakan di bagian vertikal ini ya. Tapi kalau biasanya bagian vertikal televisi tetap menyala ya. Untuk pengetesannya yang pertama, kita coba ini kita hilangkan muatannya dulu ya. Saya biasanya menggunakan dop untuk menghilangkan muatannya. Ini ya, elko besar ini kita hilangkan. Ini elko yang ini juga kita hilangkan ya. Sudah, muatan sudah hilang. Untuk yang pertama-tama kita ukur voltase nilai tegangan di elko ini ya. Elko ini bagus atau enggak ya. Kita ukur, tidak usah kita lepas, kita ukur dulu. Ini kita ukur. Nah ini ya, menggunakan apa, elko capacity ya. Untuk elko capacity kita ukur ya, kabel probe hitam ke positif, yang hitam ke negatif, yang ini ke positif ya. Ini elko menunjukkan 23 ya, 23. Sebentar, tunggu sebentar ya, elko kecil ya. Biasanya kita lepas dulu ya, kita lepas elkonya dulu pelan-pelan ya, kita lepas elkonya dulu. Mungkin elko sudah gak rusak ya. Setelah kita lepas, kita ukur lagi ya, kita ukur lagi. Nah
ini elko kita ukur lagi ya, kita ukur lagi, kita hilangkan muatannya dulu ya, kemudian kita ukur lagi. Eh, 6,61 mikro ya, mungkin rusak ya. Elko ini adalah elko 160 volt 100 mikro ya. Coba kita ganti ya, kita carikan. Setelah kita ganti elko yang tadi ini ya, ini dengan nilai yang sama 100 mikro 160 volt ya, langsung saya ganti aja ya, langsung saya ganti. Pengecekan tegangan televisi itu pertama kita mulai dari elko ya, dari elko yang terutama dari elko ya, karena elko ini yang menentukan baik tidaknya tegangan ya, yang meratakan tegangan ya. Apabila kurang tegangan bermasalah ya. Kalau untuk amplifier biasanya timbul suara dengung ya. Sama-sama. Pasang pelan-pelan ya, kita pasang, kita solder. Jangan lupa kutubnya ya, positif negatif ya, jangan lupa kutubnya jangan sampai terbalik. Setelah itu kita nyalakan televisi ya. Nah ini ya, televisi indikator udah nyala ya, indikator udah nyala, kita arahkan ke tegangan ya, tegangan kita ukur lagi. Ini ya, tegangan 88,8 ya, agak ada kenaikan sedikit ya. Televisi, posisi televisi ini ya masih belum hidup ya, belum hidup. Posisi televisi belum hidup, kita matikan dulu. Kita lepas posisi tegangan yang ke playback ini ya, tegangan yang ke playback ini, ke B plus playback, dengan cara melepas jemperan ini ya. Ini ada sebuah kawat jemper ya, yang menuju ke tegangan B plus ya, dari elko ini ya. Ini kita lepas dulu, kita lepas dulu. Kita lepas, kita nyalakan lagi ya, kita ukur tegangannya lagi ya, pelan-pelan kita ukur tegangannya lagi. Ini ya, tegangan menunjukkan 89 volt ya, berarti masih kurang ya. Jika ini sudah dilepas, tegangan masih drop, berarti kerusakannya disebabkan oleh power supply ya, rangkaian power supply. Untuk rangkaian power supply ini biasanya untuk televisi Polytron ini menggunakan IC regulator ya, IC regulator ini ya, di posisi C isi 604 ya. Coba kita ganti IC 604 ini dulu ya, kita lepas dulu ya. Saya lepas IC 604, ini nilainya WL431 ya, WL431
43T ya, 43T ya. Ini saya hidupkan televisi, bagaimana apakah tegangan berubah atau enggak ya. Kita hidupkan televisi, kita ukur lagi. Ini tegangan masih tetap ya, tegangan masih tetap ya. Berarti IC ini enggak apa-apa, yang tadi enggak apa-apa. Mungkin kerusakannya disebabkan oleh ini ya. Ini kalau di TV Polytron ini ada kalanya ada yang memakai ajus. Ini ada yang memakai ajus ya, memakai trimpot. Ada kalanya pakai air paten ya, air paten itu artinya pakai resistor yang tidak kena di ajus ya. Kita coba kita lihat transistor ini ya, yang terhubung ke trimpot ini ya. Ini ya, transistor ini ada 1 sama 2 ini ya, 1 sama 2 ya. 503 sama 504 ya. Coba kita ganti resistor 503 ini ya, 503 ini ya. Mungkin nilainya berubah ya. Setelah saya lepas R503 ini ya, R503, nggak tahu ini nilainya berapa ini. Biasanya 4K7 ya, tidak jelas ini. Ini sebuah nilainya tidak terlalu jelas. Coba kita ganti acak ya, tapi jangan terlalu kecil ya. Kita carikan resistor ya, kita carikan resistor. Kita carikan resistor dulu. Ini saya ganti transistor tersebut dengan nilai R47K ya, 47K. Coba kita taruh di atasnya ya, di R503 ya, R503 kita taruh di posisi atas. Nanti kalau sudah pas kita taruh di posisi belakang ya. Ini coba kita hidupkan televisi ya, kita hidupkan televisi, kita ukur brightness-nya ya. Ini tegangan 87,9 ya, tambah turun ya, berarti R kita naikkan ya, kita naikkan, kita kasih 65K ya, kita kasih R 65K. Pelan-pelan, jangan sampai tidak menyambung ya. Cek dulu ya, ini sudah terkoneksi dengan bagus. Kita hidupkan televisi lagi. Bagaimana tegangannya ya, kita ukur di B+. Nah ini tegangan naik ya, cuma masih 92 ya, 92. Nah ini ya, posisi televisi udah hidup ya, udah hidup ya, tapi masih tegangan kurang ya, masih tegangan kurang. Berarti posisi ini bekerjanya antara tegangan 90 ke atas ya. Tadi mana?
Nah ini ya, ini R605 tadi saya gabungkan dengan R473 ya, sehingga nilainya lebih dari 100 kali lebih ya. 65 473 ya lebih dikit karena tidak ada R untuk mencoba. Mudah-mudahan tegangan pas ya. Berarti teorinya semakin kecil resistor nilainya semakin turun ya, semakin besar nilainya semakin naik ya. Coba setelah kita gabungkan kedua resistor ini, kita coba kita nyalakan berapa tegangan yang dihasilkan ya. Ini ya, ini tegangannya ini ya pas ya 115 ya, pas 115 ya. Nah ini ya, tegangan 115, lebih dikit tidak apa-apa. Dan televisi gambar full ya. Ini karena merah-merah ini karena belum saya pasang degosingnya ya, gambar full ya. Jadi gitu, apabila kita mengecek sebuah televisi yang tegangan rendah di Polytron ini kan ada trimpot ini diganti sama resistor. Apabila nilai resistornya ini berubah, maka tegangan juga berubah ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, pertama-tama kita ganti IC ini dulu ya, karena IC ini tidak bisa dites ya, tidak sama kayak TR ya. Kita ganti dulu, kemudian kita ganti R ini satu, ini ya juga bisa ya, dipilih salah satu ya. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan ini ya. Saya hidupkan lagi ya, ini televisi langsung start. Nah, gambar langsung keluar ya, Polytron ya. Bagi rekan-rekan yang kesulitan dalam menangani sebuah televisi Polytron, salam dari saya.